Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas gangguan ortopedik. Di sini kami terdiri dari Hani Nur Alivia, Indi Fuziani, Angelika Sofidianti, dan Dia Salma. Halo semua, kali ini kita akan membahas gangguan ortopedik. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu ortopedik? Ortopedik adalah sesuatu yang berhubungan dengan otot, tulang, dan persendian. Dengan demikian, cacat ortopedik kelainannya terletak pada aspek otot, tulang, dan persendian atau juga merupakan akibat adanya kelainan yang terletak pada pusat pengatur sistem otot, tulang, dan persendian. Dengan begitu, gangguan ortopedik atau yang disebut sebagai gangguan fisik atau tunadaksa adalah mereka yang mempunyai kebutuhan fisik signifikan. Gangguan fisik atau cacat tubuh mempunyai pengertian yang luas. Secara umum, dikatakan ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal. Halalan dan Kaufman menyatakan bahwa gangguan ini akibat dari kelemahan atau penyakit pada otot atau tulang. Terdapat dua macam gangguan ortopedik. Yang pertama, muskular ditrofi, penyakit keturunan yang memiliki karakteristik kelemahan otot-otot secara progresif akibat regenerasi jaringan-jaringan otot. Kedua, ada juvenile rheumatoid arthritis, penyakit yang sangat merusak di mana otot-otot dan persendian terserang. Penyakit ini kadang diikuti dengan komplikasi seperti demam, gangguan pernapasan, dan sebagainya. Nah, kalian sudah tahu kan sekarang gangguan ortopedik itu apa? Pastinya gangguan ortopedik atau tunadaksa ini memiliki ciri atau karakteristiknya tersendiri. Ada yang tahu ciri-cirinya? Yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, karakteristik akademik. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan anak normal lainnya. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem serebral, tingkat kecerdasannya itu berentang, mulai dari tingkat idiosi sampai dengan gifted. Menurut Hartman 1990 mengemukakan bahwa 45% anak cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental, 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas normal. Sisanya kecerdasannya sedikit di bawah rata-rata. Selanjutnya, menurut Seibel 1984 mengemukakan bahwa tidak ditemukan hubungan secara langsung antara tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan anak. Artinya, anak cerebral palsy yang kelainannya berat tidak berarti kecerdasannya rendah. Selain tingkat kecerdasan bervariasi, anak ini juga mengalami kelainan persepsi, kognisi, dan simbolisasi. Selanjutnya ada karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain, yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat akan merusak perkembangan pribadi anak. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan frustasi. Dan yang ketiga yaitu karakteristik fisik atau kesehatannya. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem serebral. Nah, ciri yang terakhir yaitu
Biasanya anak yang memiliki gangguan tunadaksa ini memerlukan alat bantu seperti kruk dan kursi roda karena untuk membantu gaya geraknya yang terbatas. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis tunadaksa atau gangguan ortopedik. Untuk jenis tunadaksa ada dua, yaitu cerebral system atau kelainan pada sistem otak. Yang kedua, musculoskeletal system, yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka. Pada cerebral system terdapat 4 jenis. Yang pertama ada spastik dengan ciri kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Yang kedua ada dyskinesia, yaitu ada jenisnya. Yang pertama ada atetosis, yaitu penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol. Yang kedua ada rigid, kekakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan. Dan tiga ada tremor, yaitu gerakan kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, atau pada kepala. Yang ketiga ada ataksia, yaitu adanya gangguan keseimbangan, jalan gontai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi. Dan yang keempat ada jenis campuran, yaitu seorang anak mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe yang di atas. Contohnya anak memiliki spastik dan ataksia sehingga tidak adanya keseimbangan serta kekakuan pada seluruh ototnya. Selanjutnya pada gangguan ortopedik yang kedua yaitu musculoskeletal system. Yang pertama ada poliomyelitis, yaitu polio adalah infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya menetap. Dilihat dari sel-sel motorik yang rusak, kelumpuhan anak polio dapat dibedakan menjadi A. Spinal, kelumpuhan pada otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. B. Bublé, kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih syaraf, tapi dengan ditandai adanya gangguan pernapasan. Yang C. Bubispinalis, yaitu gabungan antara spinal dan bublé. Yang keempat ada encephalitis, yaitu disertai demam, kesadaran menurun, tremor, dan kejang-kejang. Selanjutnya ada distrofi otot. Adalah jenis penyakit otot yang disebabkan oleh faktor keturunan dan mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. Yang terakhir ada spina bifida, yaitu jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya atau 3 ruas tulang belakang tidak tertutup lagi selama masa perkembangan sehingga fungsi jaringan syaraf terganggu dan terjadilah kelumpuhan. Sebelumnya telah dibahas tentang pengertian gangguan ortopedik atau tunadaksa, ciri-ciri tunadaksa, dan jenis-jenis tunadaksa. Sekarang saya akan membahas pertama tentang tempat pendidikan yang diharapkan akan memperlancar proses pendidikan anak tunadaksa. Tempat-tempat tersebut yaitu 1. Sekolah khusus berasrama atau full-time residential school yang diperuntukkan untuk anak tunadaksa yang memiliki derajat kelainannya berat dan sangat berat. 2. Sekolah khusus tanpa asrama atau special day school diperuntukkan untuk anak tunadaksa yang memiliki kemampuan untuk pulang pergi ke sekolah atau tempat tinggal mereka yang dekat dengan sekolah. 3. Kelas khusus penuh full-time special class yang diperuntukkan untuk anak tunadaksa yang memiliki tingkat kecacatan ringan dan kecerdasan homogen. 4. Kelas reguler dan khusus atau part-time regular class and part-time special class, di mana kelas ini menyatukan anak tunadaksa dengan anak normal pada mata pelajaran tertentu. Apabila anak tunadaksa mengalami kesulitan, mereka belajar di kelas khusus. Kelima, kelas reguler dibantu oleh guru khusus.
atau regular class with supportive instructional service. Diperuntukkan untuk anak-anak tunadaksa yang bersekolah bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus apabila anak mengalami kesulitan. Lalu yang keenam, kelas biasa dengan layanan konsultasi untuk guru umum atau regular class placement with consulting service for regular teacher. Tanggung jawabnya sepenuhnya dipegang oleh guru umum. Anak tunadaksa belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum. Dan untuk membantu kelancaran pembelajarannya, ada guru kunjung yang berfungsi sebagai konsultan guru reguler. Yang terakhir ada kelas biasa atau regular class. Diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kecerdasan normal, memiliki potensi dan kemampuan yang dapat belajar bersama-sama dengan anak normal. Yang kedua, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran bagi anak tunadaksa. Strategi yang biasa digunakan untuk anak tunadaksa yaitu melalui pengorganisasian tempat pendidikan. Yang pertama yaitu melalui pendidikan integrasi atau terpadu. Anak tunadaksa ringan jenis poliomyelitis telah ada yang mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Namun, anak tunadaksa yang mengikuti pendidikan di sekolah umum harus mengikuti pendidikan sepenuhnya tanpa memperoleh program khusus sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, mereka memperoleh nilai hanya berdasarkan hadiah, terutama dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Kedua, melalui pendidikan segregasi atau terpisah. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunadaksa yang ditempatkan di tempat khusus menggunakan kurikulum pendidikan luar biasa anak tunadaksa tahun 1994 dalam SK Mendikbud 1994. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang metode pembelajaran bagi anak tunadaksa. Yang pertama yaitu communication. Komunikasi menjadi hal yang paling mendasar yang dilakukan oleh pendidik kepada anak tunadaksa untuk memperoleh hubungan yang baik. Terwujudnya komunikasi yang baik memberi rasa nyaman bagi anak tunadaksa sehingga kegiatan belajar mengajar di dalam kelas bisa terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajaran dengan mudah dapat dicapai. Kedua, task analysis. Pendidik menjelaskan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anak tunadaksa dalam indikator kompetensi. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan anak tunadaksa dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan, apakah sudah sesuai indikator kompetensi atau belum. Ketiga, forms. Pendidik memberikan bantuan pada anak tunadaksa berupa informasi penjelas atau tambahan guna menghasilkan respon yang benar dan tepat. 4. Cooperative learning. Dilakukan dengan cara berkelompok untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Sehingga diharapkan setiap peserta didik dapat berbaur dengan temannya yang memiliki kemampuan berbeda agar saling bekerja sama. Metode pembelajaran tentu haruslah didukung dengan alat bantu dan juga media pembelajaran untuk mempermudah proses pembelajaran. Terakhir, saya akan membahas tentang personel yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan anak tunadaksa, yaitu 1. Guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, khususnya pendidikan anak tunadaksa. 2. Guru yang memiliki keahlian khusus, misalnya keterampilan dan kesenian. 3. Guru sekolah biasa. 4. Dokter umum. 5. Dokter ahli ortopedi. 6. Neurolog. Dan yang terakhir, ahli terapi lainnya seperti ahli terapi bicara, fisioterapis, dan bimbingan konseling, serta ortotis protetis. Sekian penjelasan mengenai gangguan ortopedi atau tunadaksa. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.